Halo, selamat sore. Hari ini kami dari XGT 4 akan mempresentasikan dari studi proyek kami yang berjudul Occupational Hazard. Yang pertama, untuk bab 1 untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan mulai dari pendahuluan, yaitu dari latar belakang. Ergonomi dapat didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari pekerja dan hubungan pekerja dengan lingkungan pekerjaannya. Pekerja diharapkan untuk memberikan kualitas dan kuantitas kerja yang baik. Namun, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat mereka bekerja. Lingkungan tempat mereka bekerja ini juga dapat berdampak langsung pada produktivitas, kesehatan dan keselamatan, kenyamanan, konsentrasi, kinerja, dan moral dari pekerja. Namun demikian, pekerja di setiap industri sangat berisiko mengalami bahaya pekerjaan atau occupational hazard. Bahaya atau hazard sendiri merupakan properti yang melekat dari suatu zat, agen, sumber energi, ataupun situasi yang berpotensi menyebabkan suatu konsekuensi yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, bahaya pekerjaan mengacu kepada aktivitas tempat kerja yang berpotensi menyebabkan ataupun meningkatkan risiko cedera maupun penyakit pada pekerja. Bahaya pekerjaan sendiri dapat berupa bahaya biologis atau biological hazard, bahaya kimiawi atau chemical hazard, bahaya fisik atau physical hazard, maupun bahaya psikologis atau psychological hazard. Menurut statistik yang tersedia, kecelakaan terkait pekerjaan adalah penyebab kematian yang paling umum ketiga di dunia, serta menjadi salah satu faktor risiko utama penyebab kematian terkait kesehatan, sosial, dan ekonomi pada masyarakat industri dan negara berkembang. Menurut International Labour Organization atau ILO sendiri, setiap 15 detik terdapat setidaknya satu orang kehilangan nyawanya dikarenakan oleh kecelakaan dan penyakit terkait oleh pekerjaan mereka di dunia. ILO juga memperkirakan sekitar 330 juta kecelakaan kerja terjadi setiap tahunnya di seluruh dunia, dengan sekitar 160 juta orang menderita penyakit terkait pekerjaan dan beberapa di antaranya meninggal dunia. Meskipun ada upaya untuk mengurangi paparan bahaya pekerjaan, diperlukan suatu bahasan untuk mengenali bahaya-bahaya tersebut yang mana dapat ditimbulkan pada lingkungan tempat kerja agar aspek-aspek ergonomis yang ada dapat diterapkan secara maksimal. Maka dari itu, berdasarkan hal tersebut, kami ingin membahas lebih dalam mengenai bahaya pekerjaan atau occupational hazard di lingkungan kerja agar dapat mencegah dan mengurangi terjadinya permasalahan kesehatan akibat pekerjaan di masyarakat. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi dari occupational hazard. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang hazard. Hazard adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan cedera bagi seseorang maupun alat dan material yang digunakan sehingga mengurangi kemampuan untuk melakukan fungsi yang diharapkan. Sehingga occupational hazard itu adalah potensi risiko terhadap keselamatan dan kesehatan seseorang yang bekerja di luar rumah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis occupational hazard, antara lain adanya biological hazard atau bahaya biologi, chemical hazard atau bahaya kimia, physical hazard atau bahaya fisik, dan psychological hazard atau bahaya psikologis. Biological hazard atau bahaya biologi merupakan suatu bahaya yang terjadi akibat paparan dari produk alami atau agen biologi seperti bakteri, virus, jamur, dan patogen lainnya yang dapat menyebabkan suatu alergi, infeksi, ataupun penyakit lainnya. Bahaya biologi ini dapat meliputi bloodborne disease seperti HIV, hepatitis B dan C yang ditularkan melalui kontak darah ataupun cairan tubuh yang terinfeksi. Ada pula produk alami seperti tepung dan susu bubuk yang menyebabkan masalah pada pernapasan seperti menyebabkan okupasional asma atau asma akibat pekerjaan. Salah satu pekerjaan yang bisa mendapatkan paparan biologi hazard adalah tenaga medis akibat pajanan dari limbah medis, mikroorganisme, dan racun dari agen biologi. Agen biologi itu dapat ditularkan melalui cedera perkutan seperti tertusuk jarum suntik yang harus diwaspadai apabila berasal dari pasien dengan kecurigaan infeksi. Ada pula yang ditularkan melalui inhalasi atau pernapasan seperti influenza dan tuberkulosis. Lalu, makanan seperti penularan salmonella akibat tangan atau alat makan yang terkontaminasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan chemical hazard, di mana chemical hazard ini adalah bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia yang dihasilkan selama produksi, baik yang berbentuk padat, cair, maupun gas. Bahan ini terhambur ke lingkungan karena cara kerja yang salah, kerusakan, dan kebocoran dari peralatan atau instalasi yang digunakan dalam proses kerja. Jalan masuk bahan kimia ini dapat melalui pernafasan, pencernaan, kulit, dan mata. Bahaya yang dapat timbul oleh bahan-bahan kimia antara lain keracunan oleh bahan kimia yang bersifat beracun, iritasi, sesak nafas, mudah terbakar dan meledak, polusi dan pencemaran lingkungan. Potensi risiko gangguan yang dapat muncul pada kesehatan dan keselamatan bekerja bervariasi sesuai dengan jenis bahan kimia yang terpapar pada diri pekerja tersebut. Contohnya antiseptik, aerosol, insektisida, das, mist, gas, dan vapor. Resiko pekerja
Dengan bahan kimia, dapat terlebih dahulu mempelajari atau membaca penjelasan MSDS atau Material Safety Data Sheet. MSDS merupakan sebuah data informasi tentang bahan-bahan kimia yang memuat sifat-sifat zat kimia, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan zat kimia, pertolongan apabila terjadinya kecelakaan oleh zat kimia, penanganan zat yang berbahaya. MSDS sangat penting dalam menyimpan penyimpanan, pemakaian dan pembuangan zat kimia dan merupakan protokol standar keamanan dan keselamatan kerja bahan kimia tersebut. MSDS digunakan secara luas di dalam laboratorium, industri, serta pihak-pihak yang bekerja dengan bahan kimia. Baik, selanjutnya adalah physical hazard, di mana physical hazard atau bahaya fisik ini merupakan suatu kondisi yang bersumber dari satu objek yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Nah, terdapat beberapa faktor physical hazard, antara lain, yaitu yang pertama ada kebisingan, penerangan, getaran, iklim kerja, gelombang mikro, dan sinar ultraviolet. Batas tingkat kebisingan yang dapat diterima manusia yaitu sekitar 85 desibel dengan jumlah jam kerja sekitar 8 jam. Jika melebihi tingkat tersebut, dalam waktu tertentu akan menyebabkan gangguan auditori berupa tinnitus, tuli sementara, dan tuli menetap, serta gangguan non-auditori berupa gangguan komunikasi, psikologis, dan keseimbangan. Selanjutnya nilai ambang batas pada tingkat getaran dengan kontak langsung maupun tidak langsung pada tubuh yaitu sekitar 0,5 meter per sekon kuadrat. Jika melewati batas tersebut akan menyebabkan gangguan muskuloskeletal, vaskular, maupun gangguan neurosensori. Selanjutnya pada iklim, kita sebagai orang Indonesia ini pada umumnya dapat mentolerir suhu 24-26 derajat Celcius. Namun, jika terjadi peningkatan suhu lebih dari 32 derajat, kita akan mengalami penurunan kerja secara signifikan. Selanjutnya ada tingkat pencahayaan. Pencahayaan yang kurang ini yang kurang memadai pada lingkungan kerja dapat menyebabkan masalah seperti rasa kelelahan pada mata, kurang kewaspadaan, dan dampak terburuk yaitu kecelakaan pada pekerjaan. Faktor physical hazard pada tenaga medis juga ini secara umum sama seperti yang di atas. Contohnya seperti terapi laser, yaitu radiasi laser ini dapat menyebabkan kerusakan thermal berupa melukai mata, kulit terbakar, dan shock elektrik. Bahaya fisik lain seperti saat melakukan penanganan menggunakan jarum suntik dan alat medis lainnya dengan tidak sengaja bisa saja melukai kulit tenaga medis. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai psychological hazard. Psychological hazard merupakan efek psikologis yang timbul dari occupational hazard berupa timbulnya rasa tidak nyaman, gangguan konsentrasi, agitasi atau cepat marah, dan sulit tidur bagi pekerjanya. Psychological hazard ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, namun berkaitan dengan occupational hazard, faktor yang paling mendominasi adalah lingkungan kerja itu sendiri. Lingkungan kerja yang bising dengan temperatur yang tidak sesuai, terlalu panas atau terlalu dingin, kelembaban yang tidak sesuai dengan daerah pekerjaannya, dan juga penerangan tidak memadai atau terlalu berlebihan akan menyebabkan job stress, sehingga nantinya pekerja akan menjadi tidak responsif terhadap pekerjaannya. Psychological hazard ini dapat dipengaruhi dua faktor terkait dengan occupational hazard, yaitu ada on the job dan juga off the job. On the job itu pada pekerjaannya, ini dapat berupa beban pekerjaan terlalu berlebihan, kemudian supervisi yang buruk, tekanan yang berlebihan, dan juga konflik pada pengembangan karir. Sementara off the job, yang mana di luar pekerjaan, ini dapat berupa masalah finansial, masalah keuangan, masalah keluarga, ataupun masalah di tempat tinggal yang dibawa ke lingkungan kerjanya. Baik, kedua faktor ini akan menimbulkan dampak pada afeksi emosional berupa ketidakhadiran atau absensi yang meningkat, lalu mempengaruhi pekerja lain, pekerja menjadi berantakan karena penurunan performance atau kinerja, lalu kurangnya kesempatan promosi karena produktivitas menurun, dan juga kurang aktifnya pekerja dalam partisipasi pekerjaannya, lalu ada konflik peran karena pengalihan tugas atau pekerjaan, dan juga hubungan interprofesional yang buruk, karena orang-orang yang mengalami efek psikologis ini akan sulit untuk bekerja sama dengan rekan pekerjaannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implikasinya. Yang pertama ada perhatian khusus terhadap pekerja. Sini dibutuhkan perhatian khusus untuk para pekerja baik dalam segi kesehatan ataupun keselamatan kerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari para pekerja. Kemudian ada kesehatan pekerja. Kesehatan pekerja merupakan peran yang amat penting di mana bahaya kesehatan dan keselamatan akan sangat mempengaruhi kehadiran, komitmen, dan kinerja mereka. Kemudian untuk pekerja yang tidak sehat harus menghabiskan sebagian besar dari pendapatan mereka untuk mencari perawatan medis. Dan hal ini berkaitan dengan Sustainable Development Goal 1 atau SDG 1. Kemudian ada tingginya insiden kematian dan cedera akan meningkatkan jumlah orang yang tidak sehat. Hal ini berkaitan dengan SDG poin 3. Yang terakhir ada bahaya tempat kerja, yang dimana hal ini juga berpengaruh karena sifat industri yang berbahaya merupakan penyebab utama dari seringnya bahaya yang tercatat di dalam. Kemudian ada
saya akan menjelaskan tentang limbah B3 pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagai occupational hazard. Yang limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan akan memberikan dampak negatif terhadap petugas kesehatan, pengunjung, masyarakat, dan lingkungan di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan apabila ditangani dengan tidak benar. Berikut adalah dampak yang ditimbulkan berupa dampak terhadap kesehatan, contohnya berupa pengelolaan limbah medis yang kurang baik dan akan menjadi tempat yang baik bagi vektor seperti nyamuk, lalat, tikus, dan kecelakaan terhadap petugas kesehatan akibat tercecernya jarum suntik dan bahan tajam lainnya. Yang poin 2 ada dampak terhadap lingkungan. Hal ini berupa proses pembusukan limbah patologis oleh mikroorganisme akan menghasilkan gas-gas tertentu yang akan menimbulkan bau busuk sehingga mengganggu fasilitas pelayanan kesehatan di sekitarnya. Yang poin 3 dampak terhadap fasilitas kesehatan. Hal ini berupa keadaan estetika lingkungan yang tidak saniter akan menimbulkan rasa tidak nyaman terhadap pasien, petugas kesehatan, dan pengunjung rumah sakit. Baik, selanjutnya mengenai manajemen dari occupational hazard pada layanan kesehatan. Fasilitas kesehatan ini memiliki risiko terhadap penyakit infeksi menular, ditambah dengan adanya beberapa instrumen yang bersifat kontaminan. Paparan dari terinfeksi dan cairan tubuh merupakan transmisi patogen, terutama bisa pada penyakit hepatitis B, hepatitis C, dan juga HIV. Pada pelaksanaan paparan yang mungkin terjadi di fasilitas kesehatan terhadap tenaga kesehatan meliputi mencuci tangan 6 langkah prosedural, kemudian menggunakan masker medis, kemudian pelindung mata, apron atau gown, sepatu, dan peralatan protektif lainnya. Dan tidak hanya itu, alat-alat kesehatan seperti instrumen tajam, tempat pembuangan sampah medis, dan sampel pasien harus dapat diletakkan dengan baik di tempat yang aman. Apabila seseorang terkena paparan penyakit yang melalui cairan tubuh, maka diperlukan adanya tindakan preventif seperti post-exposure prophylaxis sesuai dengan penyakitnya. Keseluruhan protokol kesehatan tersebut harus dapat diimplementasikan sebagai protokol di masing-masing fasilitas kesehatan sebagai manajemen occupational hazard yang bisa terjadi. Baik, untuk selanjutnya pengendalian dengan aplikasi digital hazard. Yang pertama, biologika hazard. Jadi beberapa tindakan yang dapat dilakukan guna melakukan pengendalian terhadap bahan biologikal yang berbahaya untuk mengurangi dampak buruk yang dapat ditimbulkan. Teknik pengendalian ini dilakukan dengan penahanan laboratorium dan menggunakan lemari pengaman mikrobiologi. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan dan uji secara rinci dalam teknik ventilasi pembuangan lokal, lemari pengamanan mikrobiologi, dan ventilasi ekstrak ya, untuk peralatan penyimpanan, pengangkutan, maupun penghancuran harus tepat. Di rumah sakit sendiri, darah ataupun cairan tubuh pada pasien itu dianggap sebagai senyawa yang dapat menularkan penyakit baik pasien yang sudah dikonfirmasi ataupun belum. Hal ini disebut dengan universal precaution atau semua pasien dianggap dapat menularkan penyakit. Oleh karena itu, setiap memeriksa pasien, dokter harus selalu menggunakan APD dalam pelindung diri untuk menjaga kebersihan tangan, melakukan tindakan injeksi yang aman, menggunakan masker, menerapkan etika batuk, serta melakukan vaksin jika diperlukan, seperti contohnya vaksin hepatitis B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrol dan prevensi dari chemical hazard. Jadi dalam pengendalian risiko chemical hazard dapat mengikuti pendekatan hierarki pengendalian atau hierarchy of control. Hierarki pengendalian risiko adalah suatu urutan dalam pencegahan dan pengendalian risiko yang mungkin timbul akibat bahaya zat kimia. Hierarki atau metode yang dilakukan untuk mengendalikan risiko antara lain yang pertama adalah eliminasi, di mana eliminasi ini dapat didefinisikan sebagai upaya menghilangkan bahaya dari zat kimia. Hal ini berarti eliminasi dilakukan dengan upaya menghentikan peralatan atau sumber yang dapat menimbulkan bahaya zat kimia. Untuk yang selanjutnya ada substitusi. Substitusi didefinisikan sebagai penggantian bahan zat kimia yang berbahaya dengan bahan yang lebih aman. Prinsip pengendalian ini adalah menggantikan sumber risiko dengan sarana atau peralatan lain yang lebih aman atau risiko bahayanya yang lebih rendah. Selanjutnya adalah rekayasa atau engineering. Rekayasa atau engineering merupakan upaya menurunkan tingkat risiko paparan zat kimia berbahaya dengan mengubah atau memperbaiki desain tempat kerja, mesin kerja, peralatan, ataupun proses kerja menjadi yang lebih aman. Selanjutnya pengendalian teknik. Untuk pengendalian teknik ini biasanya pekerja melakukan mengurangi paparan pada sumbernya, misalnya dengan menutup proses pekerjaan di dalam bejana ataupun pipa, atau dengan ventilasi pembuangan lokal. Selanjutnya ada administrasi. Pada upaya pengendalian administrasi difokuskan pada penggunaan prosedur seperti SOP atau standar operasional prosedur sebagai langkah mengurangi tingkat risiko. Pengendalian administratif juga mencakup pemeliharaan alat,
dan pelatihan pekerja dalam pengoperasian peralatan. Yang terakhir adalah alat pelindung diri, di mana alat pelindung diri ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan yang berfungsi untuk mengurangi keparahan akibat dari bahan kimia yang ditimbulkan. Risiko residual apapun mungkin mengharuskan pekerja mengenakan APD untuk mengurangi paparan bahan kimia yang diserap melalui pernapasan atau kontak kulit ataupun mata. Contoh pemilihan APD adalah sarung tangan untuk perlindungan terhadap bahan kimia yang kontak melalui kulit. APD yang tidak sesuai atau tidak dirawat dengan baik dapat menjadi sumber paparan dari bahan kimia. Fisik atau physical hazard termasuk radiasi seperti itu, kemudian yang baik yang pengion maupun non pengion, serta cedera ergonomis akibat pengangkatan dan penanganan pasien, pengangkatan alat berat dan juga postur statis. Hal tersebut dapat menyebabkan stres psikologis dan ancaman kekerasan di tempat kerja. Dengan mengontrol dan meminimalkan bahaya tempat kerja bagi tenaga kesehatan di rumah sakit, tantangan yang sangat unik sehingga akan meningkatkan kesehatan dan juga kesejahteraan pasien di rumah sakit yang itu sangat penting untuk diperhatikan. Yang pertama itu adalah kebisingan. Kebisingan ini dapat dikendalikan dengan yang pertama memasang sistem dan peralatan yang telah dirancang dan dibangun untuk beroperasi dengan tenang. Kemudian kedua, menutup atau melindungi peralatan yang berisik. Ketiga, memastikan bahwa peralatan dalam kondisi baik dan dirawat dengan baik dengan mengganti semua bagian yang aus atau tidak seimbang. Selanjutnya yang keempat, memasang peralatan berisik pada dudukan khusus untuk mengurangi getaran. Selanjutnya yang kelima, memasang peredam suara atau muffler atau sekat. Kemudian yang keenam, mengganti metode kerja yang berisik dengan yang lebih tenang. Kemudian yang ketujuh, merawat lantai, plafon, dan dinding dengan bahan akustik untuk mengurangi pantulan kebisingan. Selanjutnya yang kedelapan, membangun penghalang suara di tempat kerja untuk menghalangi kebisingan yang dihasilkan dari sumber yang berbeda untuk mengurangi paparan dari kebisingan tersebut. Selanjutnya yang kesembilan, meningkatkan jarak antara sumber dan penerima. Isolasi pekerja di balik akustik atau ruangan yang berisi peredam suara. Kemudian yang 10, membatasi waktu terpapar pekerja terhadap kebisingan. Dan yang terakhir, itu memberikan perlindungan pendengaran. Selanjutnya adalah paparan dari radiasi. Ini dapat dikendalikan dengan yang pertama, itu mengurangi waktu pemaparan. Mengurangi waktu pemaparan ini itu diakibatkan karena bahaya yang diakibatkan radiasi akan meningkat seiring dengan lamanya seorang terpapar. Semakin pendek waktu pemaparan, semakin kecil bahaya radiasi yang akan ditimbulkan. Selanjutnya yang kedua, itu meningkatkan jarak. Meningkatkan jarak itu kita akan meningkatkan beberapa sumber yang diperkirakan menyebabkan kebisingan itu, kemudian akan membandingkannya kuadrat jarak antara pekerja dan sumbernya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu pelindung. Semakin besar masa pelindung antara sumber radioaktif dan pekerja, semakin rendah paparan radiasinya. Dan yang terakhir itu memasang pelindung reflektif dan menyediakan pakaian pelindung di pabrik seperti contohnya pekerja yang bekerja di pabrik baja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk mengatasi kemungkinan terjadinya gangguan psikologikal hazard. Baik, ada yang pertama yaitu tidur lebih baik. Jadi pentingnya untuk istirahat yang cukup dan meningkatkan kebersihan dari tempat tidur yang akan meningkatkan kekebalan sistem imun tubuh. Sebelum tubuh istirahat, perlu diperhatikan untuk mematikan perangkat elektronik 1 atau 2 jam di malam hari karena dapat meningkatkan kualitas tidur. Yang kedua, lebih banyak untuk berolahraga. Jika pada saat kerja dan tubuh hanya duduk selama 1 atau 2 jam, maka akan mengalami pegal-pegal dan dapat berisiko terkena kencing batu. Jadi penting untuk rajin berolahraga ringan agar tubuh dapat lebih banyak mendapatkan aktivitas. Kemudian juga penting untuk makan siang, di mana dapat meningkatkan mental yang diperlukan agar tetap produktif dan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang lebih susah. Yang terakhir yaitu membantu orang-orang sekitar. Jadi menurut penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku seperti membantu orang lain dan memberikan tanggapan positif kepada orang-orang dapat mengurangi stres dan dampak dari stres tersebut pada kesehatan mental. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang simpulan. Nah, yang mana di sini untuk occupational hazard itu sendiri, potensi risiko terhadap keselamatan dan kesehatan seorang pada saat bekerja di luar rumah. Nah, di sini ada beberapa tipe dari occupational hazard itu sendiri. Yang pertama adalah biological hazard. Nah, yang mana di sini
adanya paparan dari agen biologi itu sendiri seperti bakteri, jamur, dan juga patogen lainnya. Nah, selain itu juga untuk chemical hazard, yang mana di sini bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia, baik itu bersifat cair, padat, ataupun gas. Lalu untuk physical hazard, yang mana di sini suatu objek yang menyebabkan kerugian lebih besar. Dan untuk selanjutnya yaitu psychological hazard, yang mana di sini terkait dengan efek psikologis itu sendiri, bisa saja biasanya orang di pekerjaan itu merasa tidak nyaman atau cepat marah dan cepat bosan atas pekerjaannya. Nah, di sini untuk keselamatan dan kesehatan seseorang sangat mempengaruhi daripada produktivitas orang tersebut dalam bekerja, yang mana di sini akan terkait dengan komitmen orang dalam bekerja terkait absensi itu sendiri dan kondisi pekerja, sehingga di sini diperlukan adanya pengendalian dari occupational hazard itu sendiri. Untuk biologikalnya bisa juga untuk menghindari paparan langsung dari agen biologikal bisa dengan menggunakan alat pelindung diri. Lalu untuk chemical hazard bisa dengan menggunakan metode hierarki yang mencakup eliminasi, substitusi, rekayasa, pengendalian teknik, administrasi, alat pelindung diri. Selain itu juga untuk physical hazard bisa dengan rekayasa pengendalian, pengendalian administrasi, pengendalian rekayasa, dan juga APD. Dan selanjutnya untuk psychological hazard di sini bisa dengan berolahraga, tidur lebih baik lagi, dan juga membantu orang-orang di sekitar untuk menyibukkan diri. Baik, sekian presentasi student project dari SGD 4. Terima kasih.